Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi. Mudah-mudahan hari ini Anda sehat walafiat, bahagia, sukses selalu bersama keluarga. Insya Allah kita doakan juga kita semua yang memiliki orang tua, kita doakan yang sudah kembali ke rahmatullah, semoga Allah mengampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Dan juga guru-guru kita, semoga Allah ampuni dan terima amal ibadahnya. Dan juga kita berharap sisa umur kita yang Allah berikan hari ini kita bisa dapat gunakan sebaik mungkin untuk kita berbuat kebaikan dan mengakhiri kehidupan kita husnul khotimah insya Allah. Pemirsa yang budiman, kita di dunia ini hidup sementara. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Apabila kita menghadapinya itu semua dengan rasa syukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ketika kita diberikan ujian cobaan, kemudian kita malah mengeluh, kita mungkin malah marah kepada Allah, maka kita jatuhnya tidak sabar. Ketika kita tidak sabar, maka Allah akan azab kita karena kita tandanya tidak bersyukur. Kebanyakan dari kita, kalau di mana-mana pertanyaan, di majelis taklim, di kumpulan-kumpulan halaqah-halaqah pengajian, selalu ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita yang sudah sholat, kita yang sudah beribadat, hidup kita begini-begini saja? Itu pertanyaan yang sering saya dapatkan. Padahal yang begini-begini saja tuh bagaimana? Padahal kalau kita renungkan yang begini-begini saja, kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita diberikan umur yang panjang, itu sudah anugerah bagi kita. Berapa banyak orang yang diberikan harta kekayaannya, tetapi kehidupannya semu, kehidupannya sempit. Dia selalu mencari kebahagiaan, padahal dia udah punya harta. Nah, itu yang bagi orang yang tidak diberikan anugerah harta, dia selalu bilang, Ustaz, kita udah ibadah, udah begini, udah begitu, tapi hidup kita. Sedangkan mereka yang tidak beribadah, yang jauh dari Allah, malah dibagi harta kekayaannya. Padahal kalau kita paham itu adalah istidrat dari Allah. Allah bagi, tapi Allah tidak sayang dia. Coba lihat hikmahnya. Ketika kita dikasih ujian, Allah melihat kita sedang beribadah, sedang berdoa. Sedangkan orang-orang yang diberikan harta, yang kata kita itu nikmat, padahal mohon maaf, dia jauh dari Allah. Makanya itu istidrat. Istidrat tuh kayak main layangan, diulur, ya, diulur, dipegang, Allah kasih segala kenikmatan. Tetapi Allah tidak sayang. Beda ya, ketika dikasih dengan disayang. Ada orang yang gak dikasih, tapi ketika tidak dikasih itu justru disayang. Misal kita punya anak kecil, merengek-rengek mau minta main korek api, ya, pikir dia, oh, korek api bisa membakar yang kecil ini itu. Padahal orang tuanya nggak ngasih, bukan berarti nggak sayang, justru nggak dikasih. Karena apa? Orang tuanya sayang biar anaknya tidak terbakar. Allah maha tahu, Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ketika kita tidak mendapatkan yang kata kita ini itu, padahal Allah sudah kasih hidup. Kehidupan, kesehatan itu anugerah yang luar biasa. Dengan kehidupan dan kesehatan yang luar biasa itu kita disuruh bekerja berikhtiar, insya Allah, ya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya kita yang punya keimanan yang luar biasa harus hati-hati di sini, harus kita jaga bahwa kehidupan ini, ya, ada aturannya. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa ketentuan Allah itu ada dua yang kita ketahui, yaitu mubrom dan mu'allaq. Ya, ketentuan mubrom, takdir mubrom itu adalah yang tidak bisa dirubah. Misalnya kematian, sudah memang jatuh tempo kematian, udah nggak bisa dirubah. Anak lahir, kelahiran,
Kemudian siang dan malam itu udah tidak bisa dirubah yang takdir, ketentuan-ketentuan Allah itu. Tapi ada ketentuan Allah ketentuan yang mu'alaq, ya, takdir mu'alaq yang masih bisa dirubah. Nah, kita mau sampaikan di sini ada 3 hal yang bisa dirubah, ya, dalam, ya, takdir mu'alaq, yaitu kita berbuat kebaikan, amal ibadah kita, amal kebaikan kita berbuat baik. Dengan amal ibadah kita berbuat baik, yang ketika kita harus jatuh ke sandung, kita jadi nggak jatuh ke sandung. Karena apa? Amal ibadah kita, ya. Kemudian yang kedua, sedekah, ya, dengan mu'alaq, ya, ketergantungan kita dengan jadi wasilah. Sedekah itu yang tadinya kita kecelakaan mobil jadi terselamatkan. Makanya baginda Rasul sampaikan as-shadaqatu tudfi'ul bala, ya, tudfi'ul bala. Jadi mencegah dari kena musibah dan ujian. Itu yang kedua. Jadi ada yang kita sampaikan tadi, ada 2 takdir yang mubrom, yang tidak bisa dirubah, yaitu sudah kita sampaikan kematian, kelahiran, kemudian siang malam yang udah paten begitu. Tapi ada yang takdir mu'alaq, yang dia ada ketergantungan dari hal-hal perbuatan kita. 1, amal kebaikan kita. 2, sedekah kita. Dan yang ketiga adalah doa. Misal kita berangkat sekolah, ibu kita bilang, mudah-mudahan kamu selamat nak di jalan. Nah, ketika kita di jalan yang harusnya kita keserempet mobil atau apa, sudah deket lagi secara nalar, udah harusnya kecelakaan. Tetapi karena doa orang tua kita, doa orang-orang yang menyayangi kita, itu akan, atau doa kita sendiri sebelum keluar rumah. Makanya kita perbanyakkan itu amal kebaikan, sedekah, kemudian doa. A, S, D. Amal ibadah kita, S-nya sedekah, D-nya doa. ASD. Jadi amal ibadah kita, sedekah kita, doa kita, itu yang akan bisa merubah takdir yang mu'alaq. Insya Allah. Jadi hari ini kita jangan mengeluh lagi ketika kita tidak, menurut kita tidak diberi. Padahal subhanallah, jangan, nah ini permasalahannya, jangan hanya memikirkan bahwa nikmat itu melulu pada uang. Saya ulangi nih, jangan berpikir bahwa rezeki Allah itu melulu pada hitungan duit, melulu pada hitungan dolar, melulu pada hitungan fulus. Bukan. Anugerah itu ketika kita sholat, itu anugerah, nikmat. Ketika kita punya anak yang soleh, itu anugerah, nikmat. Ketika kita punya panca indera kita yang luar biasa, yang sehat, itu anugerah, sehat. Sekarang kita ada pertanyaan, mau kita dikasih duit miliaran, triliunan, tetapi mata kita dicabut oleh Allah, 1, nikmat mata kita tidak bisa melihat. Mau kita menukar mata kita? Nggak bisa. Dan kita tidak mau. Nah, disitulah makanya hari ini kita banyak belajar dengan keturunan Allah secara tauhid. Kalau kita sudah bertauhid dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah yang 20 itu, sifat Allah yang 20, kemudian dengan Asmaul Husna yang 99 itu, kita pahami secara ketauhidan kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mengeluh. Kita akan menghadapi kehidupan ini dengan lapang dada luar biasa. Kita bersyukur, ya, ketika kita lagi banyak nikmat, kemudian kita bersabar ketika kita sedang diuji oleh Allah. Jadi 2S, syukur dan sabar, itulah kunci kehidupan kita untuk kita menghadapi sisa dari umur kita untuk berbuat kebaikan. Dan ingat tadi sudah saya sampaikan, jangan pernah lupa dengan amal ibadah kita untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang mu'alaq tadi, kemudian amal ibadah, kemudian sedekah, kemudian doa kita. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman, hari ini, ya, motivasi tauhid, ya, motivasi tauhid kita sampaikan hari ini, wabil khusus untuk diri saya dan umumnya kepada pemirsa yang budiman. Kita sama-sama sukses bareng di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Insyaallah bertemu lagi dengan kisah dan motivasi spiritual yang kita sampaikan di sini di channel Bang Jaki, yang insya Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur, abdan syakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah seperti yang sudah kita rasakan, keadaan pandemi wabah corona mulai berangsur-angsur. Ya.